Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devita Saputri dari program studi akuntansi kelas 1C. Saya di sini akan mereview materi AI atau Artificial Intelligence, sistem informasi, database, big data, dan bahasa pemrograman untuk memenuhi proyek UAS pengantar literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Andri Hendriadi. Oke, materi pertama saya akan membahas Artificial Intelligence atau AI. AI merujuk pada kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. AI mencakup sejumlah teknik dan algoritma yang dirancang untuk memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Terdapat beberapa jenis AI, termasuk AI lemah yang terfokus pada tugas-tugas tertentu dan AI kuat yang memiliki kemampuan serbaguna seperti manusia. AI berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, didukung oleh kemajuan teknologi komputasi dan peningkatan kapasitas komputer. Mesin dapat belajar dari data dan pengalaman, memungkinkan pengembangan model pembelajaran mesin yang dapat mengenali pola dan membuat keputusan tanpa intervensi manusia. Ada dua jenis utama pembelajaran mesin dalam AI. Supervised learning, di mana model dilatih dengan dataset yang berlabel, dan unsupervised learning, di mana model mencari pola tanpa penunjuk label. Pendekatan lain termasuk reinforcement learning, di mana model belajar melalui pengalaman dan umpan balik terhadap tindakan yang diambil. Dalam AI, terdapat konsep seperti deep learning yang melibatkan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis untuk mengatasi tugas-tugas kompleks. AI juga mencakup bidang seperti computer vision untuk pengolahan gambar natural, language processing untuk pemahaman bahasa manusia, dan robotik untuk pengembangan mesin yang dapat berinteraksi dengan lingkungan fisik. Meskipun AI memberikan banyak manfaat seperti peningkatan efisiensi dan inovasi, ada juga beberapa tantangan dan perhatian etis terkait, termasuk keamanan data, kebijakan privasi, dan potensi penggantian pekerjaan manusia oleh otomatisasi. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan AI memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk memastikan dampaknya positif dan berkelanjutan. Sejarah perkembangan kecerdasan buatan atau AI ini dibagi menjadi beberapa periode yang dapat dijabarkan. Yang pertama, cikal bakal kecerdasan buatan pada tahun 1943 sampai 1955. Cikal bakal AI dikerjakan oleh Maxwell dan Pittis dengan neuron buatan yang menirukan cara kerja neuron manusia dengan logika proporsional yang bisa menyelesaikan fungsi komputasi dengan struktur neuron network. Hebbian learning memperkenalkan aturan sederhana untuk mengupdate kekuatan antar neuron. Minsky dan Edmonds membangun komputer neural network pertama pada 1950. Alan Turing dianggap sebagai orang pertama yang mengeluarkan pikiran tentang AI secara lengkap pada artikelnya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence pada tahun 1950. Yang kedua, ada kelahiran kecerdasan buatan pada tahun 1956. McCarthy menginisiasi Dartmouth Workshop pada tahun 1950 yang melahirkan suatu nama bidang baru, Artificial Intelligence. Mengapa AI berbeda dengan disiplin ilmu lain yang serupa? Karena AI berfokus pada menirukan kemampuan manusia seperti kreativitas, pengembangan diri, dan penggunaan bahasa. Selain itu juga karena metodologi AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang berupaya membangun mesin yang berfungsi otonom pada lingkungan yang kompleks dan berubah-ubah. Yang ketiga, awal mula AI yang penuh antusias dan harapan besar pada tahun 1952 sampai 1969 merupakan tahap pengembangan aplikasi AI yang sukses jika dibandingkan dengan program komputer primitif. Banyak aplikasi AI
yang berhasil sehingga memunculkan istilah evolusi mesin. Yang keempat, AI menjadi industri pada tahun 1980 sampai sekarang. Aplikasi komersial pertama menggunakan sistem pakar bernama RI yang digunakan oleh perusahaan Amerika pada tahun 1982. Jepang juga membentuk proyek jangka panjang menggunakan komputer cerdas berbasis Prolog. Yang kelima, ada kecerdasan buatan menjadi disiplin ilmu pada tahun 1987 sampai sekarang. Dan yang keenam, AI menampakkan diri di semua bidang pada tahun 1995 sampai sekarang. Kemampuan untuk problem solving adalah salah satu cara untuk mengukur kecerdasan dalam berbagai konteks. Terlihat di sini bahwa mesin cerdas akan diragukan untuk dapat melayani keperluan khusus jika tidak mampu menangani permasalahan remeh atau kecil yang biasa dikerjakan seorang secara rutin. Terdapat beberapa alasan untuk memodelkan performa manusia dalam hal ini. Yang pertama, untuk menguji teori psikologis dari performa manusia. Yang kedua, untuk membuat komputer dapat memahami penalaran reasoning manusia. Tiga, untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer. Dan yang keempat, untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia. Menurut Winston dan Prendergast 1984, tujuan dari kecerdasan buatan adalah membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apakah kecerdasan atau intelijensi itu, dan membuat mesin menjadi lebih berguna. Definisi AI menurut Russell dan Norvig pada tahun 2003 dapat dikategorikan menjadi dua dimensi utama yang membahas proses atau penalaran berpikir atau reasoning dan perilaku tindakan behavior. Selanjutnya, definisi AI dapat dijabarkan lagi berdasarkan kinerja atau performance dan rasionalitasnya. Keempat sudut pandang tersebut membentuk matriks definisi AI seperti thinking humanity atau sistem yang berpikir seperti manusia, thinking rationally atau sistem yang berpikir secara rasional, acting humanly atau sistem yang bertindak seperti manusia, dan acting rationally atau sistem yang bertindak secara rasional. Thinking humanly, pada dimensi ini, agen mampu berpikir seperti manusia dalam segi kognitif, yang mampu mengerti apa itu kesedihan atau kesenangan. Introspection mencoba menangkap pemahaman atas dirinya sendiri. Psychological experiment dapat dibilang meniru bagaimana proses berpikir di otak terjadi atau pemodelan otak. Yang kedua adalah thinking rationally. Pada dimensi ini, agen mampu berpikir secara rasional. Sederhananya, sesuai dengan konsep logika matematika. Yang ketiga ada acting humanly. Pada dimensi ini, agen mampu bertindak dan berinteraksi layaknya seperti manusia. Contoh terkenal untuk hal ini adalah Turing Test. Yang bertujuan dari Turing Test ini adalah untuk mengevaluasi apakah suatu sistem mampu menipu manusia. Yang ketiga ada acting rationally. Pada dimensi ini, agen mampu bertingkah dengan optimal. Tindakan optimal ini belum tentu menyerupai tindakan manusia, karena tindakan manusia belum tentu optimal. Materi kedua, kita akan membahas sistem informasi. Sistem informasi atau yang bisa disingkat SI adalah suatu rangkaian elemen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan di suatu organisasi atau entitas. SI ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, basis data, serta orang-orang yang terlibat dalam siklus hidup informasi. Secara umum, sistem informasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas organisasi. Elemen-elemen utama dalam SI melibatkan teknologi informasi, manajemen, dan komunikasi. SI dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Dalam konteks bisnis, SI membantu mengelola data transaksi, memfasilitasi analisis bisnis, dan mendukung proses pengambilan keputusan. Perangkat keras dalam SI ini mencakup komputer, server, dan perangkat jaringan, sementara perangkat lunak mencakup aplikasi bisnis, sistem operasi, dan utilitas lainnya.
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerimanya. Informasi merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan dan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh top level management. Oleh sebab itu, informasi yang dapat dihasilkan haruslah berkualitas. Agar keputusan yang diambil dapat berguna bagi organisasi ataupun perusahaan, kualitas informasi ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, relevansi. Ini tuh informasi benar-benar berguna bagi suatu tindakan keputusan yang dilakukan. Yang kedua, ada tepat waktu. Informasi datang pada saat dibutuhkan sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Dan ketiga, ada akurasi. Informasi bebas dari kesalahan. Suatu organisasi atau perusahaan untuk mempermudah dalam memperoleh informasi biasanya melibatkan teknologi informasi yang disebut sebagai sistem informasi. Sistem adalah kumpulan objek seperti orang, sumber daya, konsep, dan prosedur yang dimaksudkan untuk melakukan suatu fungsi yang dapat diidentifikasi atau untuk melayani suatu tujuan. Kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi atau perusahaan ditentukan oleh level manajemen dan pihak non-manajemen yang akan menggunakan informasi. Oleh sebab itu, sistem informasi yang dibangun atau dipakai untuk mengakomodasi kebutuhan pemakai berfokus pada yang pertama, pengetahuan atau knowledge yang diperoleh dari pengolahan informasi yang berguna. Yang kedua, ada proses atau process. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang termasuk manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada komunikasi atau communication, komunikasi antara interface dengan penggunanya dan juga sistem informasi lain. Jenis sistem informasi ini dikembangkan untuk berbagai tujuan, tergantung dari kebutuhan pengguna dan organisasi atau perusahaan. Sistem informasi dibedakan menurut dukungan terhadap pemakai dan area fungsional atau sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pada pemasaran, dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi menurut dukungan pemakai. Yang pertama ada TPS, Transaction Processing System, yang berfungsi untuk menghimpun dan menyimpan informasi transaksi yang dipakai oleh orang yang memproses transaksi. Ada MIS, Management Information System, yang berfungsi untuk mengkonversi data yang berasal dari TPS menjadi informasi yang berguna untuk mengelola organisasi dan memantau kinerja. Yang pemakainya itu semua level manajemen. Lalu ada DSS atau Decision Support System, yang berfungsi untuk membantu pengambil keputusan dengan menyediakan informasi, model, atau perangkat untuk menganalisis informasi yang digunakan oleh analisis, manajer, dan profesional. Lalu ada EIS, Executive Information System, yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang mudah diakses dan bersifat interaktif tanpa mengharuskan eksekutif menjadi ahli analisis, yang dipakai oleh manajemen tingkat menengah dan atas. Lalu ada ES atau Expert System, yang menyediakan pengetahuan pakar pada bidang tertentu untuk membantu pemecahan masalah yang digunakan oleh orang yang hendak memecahkan masalah yang memerlukan kepakaran. Lalu ada OAS atau Office Automation System, yang menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen maupun pesan-pesan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif, yang digunakan oleh staf maupun. Lalu ada GSS atau Group Support System, yang mendukung sejumlah orang yang bekerja dalam suatu kelompok, yang digunakan oleh anggota tim kerja atau para manajer. Lalu di sini ada pengembangan sistem informasi. Apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, maka perlu dilakukan pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi ialah satu set aktivitas, metode, praktik terbaik siap dikirimkan, dan peralatan terolomasi yang digunakan oleh stakeholder
untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Dengan kata lain, pengembangan sistem adalah kegiatan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Dengan telah dikembangkan sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan di sistem yang baru, yaitu peningkatan pieces atau yang artinya P itu performance, lalu I itu information, E-nya ekonomi, C-nya control, E-nya efficiency, dan yang S-nya itu service. SDLC atau System Development Life Cycle dimulai dari tahun 1960-an, merupakan siklus pengembangan sistem atau perubahan sistem perangkat lunak dengan menggunakan model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan atau purpose dan hasil kegiatannya atau deliverable. Yang secara umum, fase-fase SDLC adalah planning, analisis, design, dan implementation yang bisa kita singkat dengan PADI. Siklusnya yang pertama planning atau perencanaan. Pada tahapan planning ini berfokus utamanya adalah why build the system. Kenapa sistem ini dibangun? Terdiri atas sistem request, feasibility analysis, project size, estimation, dan produk akhir dari tahapan ini adalah berupa sebuah proposal pengembangan sistem. Yang kedua ada analisis atau analysis. Pada tahapan analisis ini berfokus pada pertanyaan who, what, when, where will the system be, atau berisi tentang requirement gathering, business processing modeling. Lalu yang ketiga ada design. Pada tahapan ini berfokus pada pertanyaan how will the system work, yang dibagi menjadi 3 bagian desain: program design, user interface design, dan data design. Yang keempat ada implementation atau implementasi, yang berisi tentang sistem construction, testing documentation, dan installation SDLC mempunyai beberapa metodologi yang dapat digunakan, dan semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terpenting adalah mengenali tipe pelanggan dan pemilihan metodologi yang tepat disesuaikan dengan karakter customer dan juga karakter pengembang. Ada bentuk waterfall, spiral, RAD, RUP, Scrum, dan X. Pentingnya SI semakin meningkat seiring perkembangan teknologi, implementasi kecerdasan buatan, analisis big data, dan teknologi cloud menjadi bagian integral dari evolusi SI untuk meningkatkan kemampuan prediksi dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Dengan demikian, sistem informasi bukan hanya sekedar kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi merupakan fondasi yang mendukung operasional, pengelolaan, dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan era digital. Lalu materi ketiga ada basis data atau database. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang terstruktur dan disimpan dalam suatu sistem komputer agar dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Basis data memungkinkan penyimpanan data yang terorganisir, pengelolaan efisien, dan akses cepat ke informasi. Konsep basis data melibatkan tabel, relasi, dan query untuk menyimpan dan mengambil data dengan cara yang terstruktur. Jumlah data dan informasi yang tersedia saat ini sangat banyak dan kemungkinan besar data dan informasi tersebut sangat bernilai dan sangat berguna dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Contoh kasusnya, sebagai seorang mahasiswa, kita perlu memerlukan data. Antara lain data mata kuliah, data nilai akhir semester, data indeks prestasi kumulatif atau IPK, data kartu rencana studi atau KRS, data dosen, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan mahasiswa. Saat ini perusahaan kecil hingga besar umumnya telah memiliki sistem informasi di mana sangat memerlukan data.
Artinya, sistem informasi mutlak berhubungan dengan data dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kita memerlukan adanya sebuah basis data atau database sebagai media kita untuk menampung data-data yang akan diproses ataupun data-data yang sudah diproses. Basis data memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan. Informasi dapat diperoleh dengan cepat. Contohnya ketika kita akan melakukan transaksi perbankan melalui mobile banking atau ketika mahasiswa akan mengisi KRS dengan bantuan aplikasi yang berada di dalam sistem informasi akademik. Mahasiswa akan dengan mudah melakukan pengisian data KRS. Teknologi basis data telah berkembang secara pesat dan disominasi oleh sistem basis data relasional yang biasanya banyak dikembangkan oleh praktisi yang biasanya berkecimpung dalam bidang bisnis. Selain basis data relasional, terdapat juga sistem berorientasi objek spasial serta multimedia yang banyak dikembangkan oleh praktisi-praktisi yang berkecimpung dalam bidang rekayasa. Dapat dilihat pendekatan basis data di mana banyak pengguna dari beberapa departemen yang bisa mengakses basis data yang sama untuk mendapatkan data ataupun informasi yang mereka butuhkan tanpa harus melalui prosedur yang sulit yang dapat berakibat lambatnya dan data diperoleh. Sejauh ini, basis data tidak hanya berguna pada tataran perusahaan, akan tetapi untuk keperluan pribadi kita bisa memanfaatkan basis data dengan menggunakan perangkat lunak basis data. Sebagai contoh, kita bisa mengelola data pribadi, mengatur keuangan, mencatat data belajar bulanan, serta kita dapat memperoleh informasi yang kita butuhkan dengan mudah dan cepat. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, bangunan, konsep, dan sebagainya. Informasi adalah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki makna tertentu bagi penggunanya. Sehingga basis data adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Hierarki basis data. Secara fisik, data disimpan dalam bentuk kumpulan bit dan direkam dengan basis thread di dalam media penyimpanan eksternal untuk kemudahan dalam mengakses data yang disusun dalam suatu struktur logis seperti database, tabel, record, field, dan bit. Bit adalah satuan unit data terkecil dalam komputasi digital yang pada dasarnya terdiri dari satu digit biner. Field menyatakan data terkecil yang memiliki makna. Istilah lain untuk field yaitu atribut atau kolom. Contoh field yaitu nama mahasiswa, alamat mahasiswa, harga barang, nama barang, jumlah beli, harga pokok, NIP, NIM, nilai murni, dan lain sebagainya. Record atau kita bisa juga menyebut dengan tuple atau baris yang menyatakan kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling terkait. Sebagai contohnya, mahasiswa mempunyai nama, alamat, tanda agama yang membentuk sebuah record. Lalu ada tabel yang menghimpun sejumlah record. Sebagai contoh, data pribadi dari semua mahasiswa disimpan di sebuah tabel. Operasi dasar basis data. Operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan berkenaan dengan basis data meliputi pembuatan basis data baru, penghapusan basis data, pembuatan tabel baru ke suatu basis data, penghapusan tabel dari suatu basis data, penambahan atau pengisian data baru ke dalam sebuah tabel di dalam sebuah basis data, pengambilan data dari sebuah tabel, pengubahan data dari sebuah tabel, dan menghapus data dari sebuah tabel. Operasi yang berkenaan dengan pembuatan objek, basis data, dan tabel merupakan operasi awal yang hanya dilakukan sekali dan berlaku seterusnya. Sedangkan operasi-operasi yang berkaitan dengan isi tabel atau data merupakan operasi rutin yang akan berlangsung berulang-ulang. Oleh karena itu, operasi-operasi inilah yang lebih tepat mewakili aktivitas pengelolaan dan pengolahan data dalam basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai atau
program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Contoh komponen-komponen dari sistem basis data, yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini diperlukan oleh DBMS dan aplikasi. Lalu ada perangkat lunak atau software. Beberapa pengguna perangkat lunak perangkat lunak untuk sistem operasi, contohnya Windows. Perangkat lunak untuk basis data, contohnya Oracle. Contoh perangkat lunak untuk pemrograman, contohnya Python. Dan perangkat lunak untuk mengatur jaringan, contohnya Cisco. Kalau data merupakan komponen terpenting DBMS. Lalu ada prosedur, merupakan instruksi dan aturan yang menentukan perancangan dan penggunaan basis data. Lalu ada manusia yang berperan dalam database administrator, database designer, application developer atau programmer, dan end user. Menurut pengaksesannya, basis data dibedakan menjadi 4, yaitu basis data individual adalah basis data yang digunakan perorangan, dan biasanya data ini banyak dijumpai pada PC. Misalnya miss access yang digunakan untuk mengelola basis data untuk kepentingan pribadi. Lalu ada basis data perusahaan adalah basis data yang dimaksudkan untuk diakses oleh sejumlah pegawai dalam sebuah perusahaan dalam sebuah lokasi. Basis data ini disimpan dalam sebuah server dan para pemakai dapat mengakses dari setiap komputer klien. Lalu ada basis data terdistribusi adalah basis data yang disimpan pada sejumlah komputer yang terletak pada beberapa lokasi. Model seperti ini banyak digunakan pada bank yang memiliki banyak cabang di berbagai kota dan melayani transaksi perbankan yang bersifat online. Lalu ada bank data publik adalah jenis basis data yang dapat diakses oleh siapa saja atau publik. Sebagai contoh, banyak situs web yang menyediakan data yang bersifat publik dan dapat diambil oleh siapa saja. Basis data individual dirancang oleh perseorangan, sedangkan untuk basis data perusahaan, basis data terdistribusi, dan bank data publik desain oleh data administrator dan dikelola oleh seorang spesialis yang dinamakan database administrator atau DBA. Lalu ada structure query language atau disingkat SQL. SQL adalah sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur. Bahasa SQL dibuat sebagai bahasa yang dapat merealisasikan beberapa tabel dalam database maupun merealisasikannya antar data. Dalam era digital saat ini, basis data menjadi fondasi bagi berbagai aplikasi dan layanan, termasuk sistem manajemen perusahaan, situs web, dan aplikasi seluler. Seiring dengan perkembangan teknologi, konsep basis data terus berkembang untuk memenuhi tuntutan lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan memahami prinsip dan konsep-konsep dasar basis data, organisasi dapat mengoptimalkan pengelolaan informasi dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Lalu materi keempat ada Big Data. Di era teknologi saat ini, semua aktivitas bergantung pada sejumlah besar transaksi yang dilakukan secara daring atau online. Volume data dengan jumlah yang sangat besar semakin meningkat dengan kecepatan tinggi di internet atau World Wide Web. Berdasarkan World Wide Web yang terindeks atau terdata berjumlah 45 miliar halaman web pada tanggal 30 April 2018. Terdapat beberapa proyek yang mengolah data dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sebagai berikut. SKA atau Square Kilometer Array merupakan proyek internasional dengan tujuan dasar eksplorasi alam semesta. SKA merupakan kumpulan dari beberapa jenis antena yang disebut array terhubung. Antena-antena ini diharapkan dapat menghasilkan data astronomi sebesar 22 kali 10 terabyte pada tahun 2020. Analisis
Kumpulan data dalam jumlah besar sangat penting dilakukan untuk proyek penelitian mendatang di berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan karena data terus bertambah dari berbagai sumber dan dengan jenis yang heterogen, dari format semi terstruktur, tidak terstruktur, dalam format dengan dimensi tinggi, high dimensional, atau terikat dengan waktu. Selanjutnya, National Aeronautics and Space Administration atau NASA merupakan lembaga yang bertujuan untuk penelitian luar angkasa. Di dalamnya terdapat Jet Propulsion Laboratory atau JPL, sebuah laboratorium yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki komponen tata surya menggunakan bantuan robot. JPL NASA menerima ratusan terabyte data setiap jam dari misi luar angkasa. Contoh lain pengguna data dalam jumlah besar adalah adanya jaringan Internet of Things (IoT) terdiri dari jutaan perangkat yang menghasilkan sejumlah besar dan melalui pelacakan posisi kendaraan, data Global Positioning System atau GPS, dan sebagainya. Menurut National Intelligence Council atau NIC, pada tahun 2025 jaringan IoT memiliki banyak node internet di setiap kehidupan sehari-hari, termasuk teknologi pangan, dunia akademik, sosial, kesehatan, teknologi smart city, transportasi, logistik, dan sebagainya. Selanjutnya, karena peningkatan jumlah jaring media sosial, transaksi di internet, penyimpanan dan analisis komponen data besar yang tidak terstruktur dan dengan jenis yang heterogen, maka upaya melakukan ekstraksi informasi merupakan hal yang kompleks. Proses analisis kumpulan data tidak struktur dengan skala besar telah memunculkan istilah baru yang dikenal sebagai big data. Pemrosesan data secara tradisional tidak dapat memproses data yang besar dan kompleks tersebut. Walaupun demikian, penggunaan data dalam jumlah besar bertujuan untuk menganalisis dan mengekstrak informasi dengan lebih baik. Data dalam jumlah besar membantu dalam pengembangan model statistik baru, teknik, dan metode untuk memprediksi perilaku. Data dan kebutuhan bisnis dapat dipahami dengan lebih mudah. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada konsep big data adalah volume, kecepatan, variasi, kebenaran atau validitas data, dan nilai atau value. Berbagai aspek teknis diperlukan untuk mempresentasikan bagaimana big data dapat diproses. Pengetahuan tentang teknis analisis big data sangat penting untuk diterapkan di berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan dan menemukan hal-hal baru yang bermanfaat di berbagai sektor kehidupan. Selain itu, dengan adanya teknik baru untuk menginvestigasi kumpulan data yang besar sangat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih cepat. Kinerja pengelolaan data dan model prediksi dengan teknik baru juga dapat ditingkatkan. Beberapa bidang penelitian yang saat ini muncul sesuai dengan berkembangnya tren big data diantaranya adalah konsep jaringan internet untuk big data multimedia, dan isu keamanan IoT. Terdapat banyak definisi big data di berbagai literatur. Kumpulan data dengan skala besar merupakan kombinasi dari kumpulan data dalam jumlah besar, kompleks, beragam, dan heterogen yang dihasilkan dari berbagai sumber, misalnya dari perangkat sensor, transaksi bisnis, jejaring sosial, dan sebagainya. Secara umum, berdasarkan literatur yang ada, big data adalah kumpulan data berskala besar yang tidak bisa ditangani atau dikelola dengan manajemen data konvensional yang umum digunakan. Metode analitik juga dibutuhkan untuk mengambil, menyimpan, mengakses, mengelola, dan memvisualisasikan data dalam kurun waktu tertentu. Konsep big data mempercepat sebuah revolusi baru dalam proses pengelolaan data dengan skala besar di berbagai disiplin ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, tools dan teknik inovatif harus dikembangkan dalam analisis data untuk memenuhi tantangan dan target dalam menganalisis kumpulan data dengan skala besar. Berdasarkan hal ini, maka diperlukan kerangka
kerja yang mampu diterapkan pada komputasi berkecepatan tinggi, serta sistem penyimpanan yang mampu secara dinamis menampung data dengan skala besar. Generasi data skala besar ini memiliki 3 karakteristik utama yang harus diperhatikan, yaitu volume. Yang pertama, volume merupakan besarnya kumpulan data berskala besar. Variasi pada ukuran data skala besar ini bergantung pada struktur dan waktu data. Misalnya, volume yang merupakan ukuran data yang diperoleh dari sumber data berbeda, data media sosial, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan sebagainya merupakan jenis data dengan volume yang sangat besar. Total volume data di seluruh dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 175 zettabytes berdasarkan International Data Corporation atau IDC. Yang kedua ada velocity, merupakan tingkat kecepatan di mana data diterima dan kemudian disempurnakan untuk tujuan analisis. Kecepatan data bergantung pada konsep aliran data yang menggunakan model sliding window buffering. Jaring sosial seperti Facebook dan YouTube menghasilkan aliran secara berkelanjutan melalui foto dan video atau status yang dibagikan. Yang ketiga ada variation, adalah jenis data dengan representasi berbeda seperti data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Beberapa contoh data terstruktur adalah data relasional, data tabular, data elektronik, health record atau EHR, data dari gawai atau ponsel pintar, log data, audio, video, gambar, blog, dan data jaringan internet merupakan contoh dan data tidak terstruktur. HTML dan XML merupakan contoh data dengan jenis semi terstruktur. Yang keempat ada veracity atau kebenaran, mengaku pada bias atau noise dan abnormalitas dalam data. Permasalahan pada veracity muncul karena adanya ketidakpastian proses atau pemrosesan cek, ketidakpastian input data, dan ketidakpastian model pendekatan. Opini pengguna di jaring sosial mengenai suatu kejadian bisa jadi berbeda satu sama lain karena masing-masing memiliki pendapatnya sendiri. Walaupun demikian, data tersebut mengandung informasi. Oleh karena itu, penanganan ketidakpastian data adalah aspek lain dari big data yang dapat dikelola oleh teknologi dan analisis big data. Yang kelima ada value. Value merupakan dimensi lain dari big data dilihat dari sudut pandang bisnis. Yang keenam ada variability yang mempresentasikan perubahan dinamis dalam laju aliran data. Pertumbuhan signifikan terhadap kecepatan data dari berbagai sumber data menyebabkan aliran data mengalami fluktuasi yang tidak dapat diprediksi. Yang ketujuh ada visualization yang merupakan properti lain dalam paradigma big data yang menangkap informasi dari struktur data yang kemungkinan tersembunyi dan kemudian memvisualisasikannya. Lalu ada komponen big data. Secara umum, big data terdiri dari 4 komponen utama: machine learning ML, natural language processing NLP, business intelligence BI, dan cloud computing. Yang pertama ada machine learning. Machine learning adalah suatu komputer diharapkan dapat menggunakan algoritma dan model statistik untuk melakukan tugas tertentu tanpa instruksi secara eksplisit baik dari pengguna maupun dari sistem lain. Implementasi NL memberikan hasil berdasarkan apa yang telah dialami oleh suatu sistem. Sebagai contoh, misalnya menyediakan rekomendasi produk, pengambilan data hasil pencarian, penempatan iklan atau ads, dan deteksi kesalahan, chatbot, dan sebagainya. Lalu ada natural language processing NLP. Konsep NLP dibentuk dengan tujuan agar komputer dapat memahami bahasa manusia baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Contoh yang umum ditemukan adanya virtual assistant seperti Google Assistant, Siri, Cortana, dan Alexa. Virtual assistant tersebut menggunakan NLP dan teknologi lain di dalamnya. Contoh lain implementasi NLP adalah fitur autocorrect atau pemberian rekomendasi kata ketika pengguna mengetik di suatu aplikasi. Lalu ada business intelligence atau BI. BI merupakan metode atau proses yang dilakukan dengan bantuan teknologi untuk memperoleh informasi dengan cara menganalisis data dan menyajikannya
sedemikian rupa sehingga pengguna dapat menindaklanjuti dan membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi tersebut. Lalu yang terakhir ada cloud computing. Cloud computing adalah suatu konsep pengiriman berbagai layanan atau sumber daya melalui jaringan internet. Sumber daya ini mencakup teknologi penyimpanan, server, basis data, jaringan, serta perangkat lunak atau perangkat keras lainnya. Penyimpanan data berbasis cloud memungkinkan pengguna menyimpan basis data jarak jauh. Selama perangkat elektronik yang digunakan terhubung dengan internet, maka pengguna dapat mengakses data maupun perangkat lunak untuk menggunakan atau memanfaatkannya. Cloud computing saat ini banyak digunakan terutama di kalangan bisnis karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu penghematan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, kecepatan dan efisiensi, kinerja dan keamanan. Dalam dunia bisnis modern, pemahaman dan penerapan big data menjadi semakin penting untuk bersaing dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Organisasi yang mampu mengelola dan memanfaatkan big data dengan bijaksana dapat mendapatkan keunggulan kompetitif yang signifikan. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan untuk bekerja dengan big data dan menerapkan teknologi terkini dalam pengelolaan data menjadi kunci kesuksesan dalam era informasi saat ini. Lalu materi terakhir ada pemrograman bahasa C++ atau C++. Konsep dasar pemrograman. Program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer, sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki pembuatnya. Sebuah program bisa dikatakan baik jika algoritmanya jelas, terstruktur, dan mudah dibaca oleh orang lain. Sedangkan algoritma yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun pengertian dari pemrograman terstruktur yaitu metode untuk mengorganisasikan dan membuat kode-kode program supaya mudah untuk dimengerti, mudah dites dan dimodifikasi, di mana programnya dapat digunakan oleh pengguna secara mudah dan dapat dimengerti tentang proses yang sedang dilakukan oleh program tersebut, serta dapat mengatur kebutuhan akan piranti masukan dan keluaran. Setiap bahasa pemrograman mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kriteria yang digunakan untuk menilai kelebihan dan kekurangan suatu bahasa pemrograman. Yang pertama ada ekspresif. Bahasa pemrograman yang baik harus jelas dalam menggambarkan algoritmanya yang dibuat. Kedua ada definisi, dapat didefinisikan dengan baik. Bahasa pemrograman dapat didefinisikan dari adanya sintaks dan semantik baik. Sintaks dan semantik ini haruslah konsisten dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga ada tipe data dan strukturnya. Bahasa pemrograman yang baik harus berkemampuan dalam mendukung berbagai tipe data, integer, string, real, serta struktur data, array, record, file. Modularitas, bahasa pemrograman yang baik harus memiliki fasilitas subprogram. Program yang besar dapat dikerjakan oleh beberapa pemrogram secara bersama-sama yang nantinya dengan mudah dapat digabungkan menjadi sebuah modul saja. Lalu adanya input dan output. Bahasa pemrograman yang baik harus dapat mendukung berbagai jenis model file seperti sequential, random, index, dan sebagainya dalam proses masukan dan keluaran. Lalu ada portabilitas, bahasa pemrograman yang dapat digunakan pada berbagai tipe mesin komputer yang berbeda-beda. Lalu ada efisiensi, bahasa pemrograman yang dapat mengatur banyaknya instruksi program dalam membatasi waktu tempuh pemrosesan, mengatur jumlah memori yang digunakan program. Yang kedelapan ada interaktif, bahasa pemrograman yang baik harus mudah dipelajari dan diajarkan kepada user, serta dimengerti tentang proses yang sedang dilakukannya. Lalu harus bersifat umum, bahasa pemrograman yang baik harus memiliki jangkauan yang luas untuk berbagai aplikasi pemrograman sehingga dapat bersifat bahasa serbaguna. Sehingga dengan melihat beberapa kriteria di atas, seorang programmer dapat menentukan bahasa pemrograman manakah yang harus digunakan. Dengan mengetahui pemahaman tentang berbagai bahasa pemrograman, programmer dapat membandingkan mana yang baik dan mana yang sekiranya kurang tepat untuk digunakan. Lalu ada tahapan membuat program. Pemrograman adalah sebuah rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer
yang disusun secara logis dan sistematis. Proses pemrograman komputer bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dan membuat mudah pekerjaan dari user atau pengguna komputer. Adapun tahapan pemrograman yang kompleks sebagai berikut. Yang pertama, definisi masalah, menentukan model atau rancangan apa yang akan dibuat untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, ada analisis kebutuhan, menentukan data untuk masukan dan keluaran yang diminta, bahasa pemrograman yang digunakan, serta tipe komputer apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada pembuatan algoritma atau desain algoritma. Membuat susunan langkah-langkah instruksi penyelesaian masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, menggunakan flowchart. Yang kedua, adalah menggunakan bahasa semu atau pseudocode. Yang keempat, ada pemrograman dengan bahasa pemrograman. Pembuatan program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang kelima, ada pengujian program. Dapat dilakukan dengan melalui dua tahap. Pengujian tahap debugging untuk mengecek kesalahan program baik sintaksi maupun logika, dan pengujian tahap profiling atau menentukan waktu tempuh dan banyak memori program yang digunakan. Yang keenam, ada dokumentasi yang digunakan untuk file backup. Dan yang ketujuh, ada pemeliharaan yang dilakukan dengan menghindari kerusakan atau hilangnya suatu program baik hardware maupun human error. Dan di sini akan membahas C++. C++ merupakan bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP. C++ bersifat case sensitive yang artinya membedakan antara huruf besar dan huruf kecil, sehingga instruksi harus ditulis dalam huruf kecil dan variabel yang ditulis dengan huruf kecil dan huruf besar berbeda. Sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya kita harus tahu terlebih dahulu tentang konsep kompilasi dan eksekusi program di dalam C++. Yang pertama, kode program atau source code, lalu preprocessor, lalu compiler, lalu assembler, lalu link editor, dan interpreter file X. Preprocessor adalah perintah yang diawali tanda pagar atau pound dan menghasilkan file yang akan dilewatkan ke dalam compiler. Lalu ada compiler C++. Compiler akan menerjemahkan kode program yang telah dilewatkan oleh preprocessor ke dalam bahasa assembler. Assembler menerima keluaran dari compiler C++ dan akan membuat sebuah kode objek. Jika dalam kode program kita tidak menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada library lain, maka kode objek ini akan langsung dieksekusi menjadi exe. Lalu ada link editor. Bagian ini dikerjakan jika kode program yang kita buat menggunakan fungsi-fungsi luar yang disimpan dalam suatu library lain. Link editor akan mengkombinasikan kode objek dan library yang ada untuk menjadikan sebuah file exe. Secara umum, struktur program dalam C++ itu yang pertama, deklarasi header file diawali dengan pagar, include, titik-titik diisi dengan nama header file yang ingin digunakan. Header file merupakan suatu fungsi yang mendukung eksekusi instruksi tertentu dalam C++. Yang kedua, ada deklarasi konstanta, bisa ada bisa tidak. Yang ketiga, ada deklarasi variabel global, bisa ada bisa tidak. Keempat, ada deklarasi fungsi, bisa ada bisa tidak. Fungsi juga dapat diletakkan setelah fungsi main. Yang kelima, ada deklarasi class, bisa ada bisa tidak juga. Dan yang keenam, ada fungsi utama harus ada yang diawali dengan tanda kurung dan diakhiri dengan tutup kurung. Dalamnya berisi instruksi-instruksi yang nantinya akan dieksekusi dalam pembuatan program yang sudah cukup kompleks. Akan banyak sekali listing program yang kita ketikkan sehingga akan cukup rumit dan sulit untuk dipahami. Agar program kita bisa dipahami oleh orang lain, akan lebih baik jika setiap pokok bahasan kita berikan komentar. Komentar ini tidak akan ikut dieksekusi. Dalam C++ ada dua cara untuk memberikan komentar, yaitu menggunakan tanda slash atau /2. Tanda ini digunakan untuk komentar yang terdiri dari satu baris. Jika komentar lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya tidak dianggap sebagai komentar. Dan yang kedua, ada menggunakan tanda slice bintang
lalu ditutup dengan bintang dan slice. Tanda ini digunakan untuk komentar yang terdiri lebih dari satu baris. Komentar ini dimulai dari slice bintang dan berakhir sampai dengan tanda bintang slice. Bahasa pemrograman C++ adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang secara luas digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Dikembangkan oleh George Strostrup pada awal 1980-an, C++ menggabungkan fitur dari bahasa C dengan penambahan fitur berorientasi objek. Lalu ada fitur utama C++. C++ memiliki sejumlah fitur kunci yang membuatnya menjadi pilihan yang kuat untuk pengembangan perangkat lunak. Bahasa berorientasi objek, salah satu ciri khas C++ adalah dukungannya terhadap pemrograman berorientasi objek. Ini memungkinkan pengembangan untuk menggunakan konsep seperti kelas, objek pewarisan, dan polimorfisme yang memfasilitasi pembuatan dan pemeliharaan kode yang lebih bersih dan mudah dimengerti. Efisiensi dan kekuatan C++. Mempertahankan keefisiensian bahasa C, pengembang dapat menggunakan fitur-fitur C++ untuk membuat program yang cepat dan efisien dengan kontrol langsung terhadap perangkat keras dan alokasi memori. Lalu template dan generic programming. C++ memperkenalkan konsep template yang memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang dapat diadaptasi untuk berbagai tipe data. Ini mendukung generic programming, memungkinkan pembuatan struktur data dan algoritma yang umum digunakan bekerja dengan berbagai jenis data. Lalu Standard Template Library atau STL. STL adalah kumpulan template dan algoritma yang sudah disediakan dalam C++. Ini mencakup koleksi struktur data seperti vektor, daftar bersambung, dan pohon binar serta algoritma untuk pengurutan, pencarian, dan manipulasi data lainnya. Portabilitas. Kode C++ dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu mengubahnya. Ini membuat C++ menjadi pilihan yang baik untuk pengembangan perangkat lunak lintas platform. Dukungan untuk program sistem. C++ sering digunakan dalam pengembangan sistem operasi, membuat kompiler dan aplikasi tingkat rendah lainnya karena kemampuannya untuk berinteraksi langsung dengan perangkat keras dan sistem operasi. Dukungan untuk pemrograman berorientasi objek dan prosedural. C++ dapat digunakan dalam gaya pemrograman berorientasi objek dan prosedural. Ini memberikan fleksibilitas kepada pengembang untuk memilih paradigma pemrograman yang sesuai dengan proyek mereka. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Apa ya? Bermanfaat. Apalagi anjing? Salah kata. Abis itu apa? Anjing lah. Assalamualaikum. Udah. Proyek mereka. Yang ketiga ada penggunaan C++ dalam pengembangan perangkat lunak. C++ digunakan dalam berbagai konteks pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada game development, banyak permainan video yang kompleks dan membutuhkan kinerja tinggi dikembangkan dengan menggunakan C++. Kemampuannya untuk mengakses langsung perangkat keras dan mengoptimalkan kinerja membuatnya menjadi pilihan yang populer di industri game. Yang kedua ada sistem operasi. Banyak bagian dari sistem operasi seperti kernel dikembangkan menggunakan C++. Dukungannya terhadap pemrograman sistem memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan perangkat keras secara langsung. Lalu ada aplikasi desktop. C++ sering digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop, terutama di mana kinerja dan responsivitas tinggi dibutuhkan. Aplikasi seperti perangkat lunak pengolah kata, perangkat lunak desain grafis, dan aplikasi lainnya sering dikembangkan dengan menggunakan C++. Pemrograman microcontroller. Dalam pengembangan perangkat keras dan microcontroller, C++ dapat digunakan untuk memprogram perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Lalu aplikasi keuangan. Dalam industri keuangan, C++ digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang kompleks untuk analisis risiko, perdagangan algoritmik, dan sistem keuangan lainnya. Lalu ada sistem embedded C++. C++ juga banyak digunakan dalam
pengembangan perangkat lunak untuk sistem embedded seperti kendaraan otomotif, peralatan medis, dan perangkat. C++ tetap menjadi bahasa pemrograman yang penting dan sangat digunakan di berbagai industri, dengan kemampuannya untuk menggabungkan efisiensi C dengan fitur berorientasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kiranya materi yang saya sampaikan dapat berguna. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.